Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Prasetyo dengan NIM 20061347797 dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian kelas A angkatan 2020. Pada video kali ini saya buat dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi tugas praktikum pengendalian dan pengawasan mutu. Pada video kali ini saya akan membuat cara membuat diagram Pareto dari 7 alat pengendalian mutu atau 7 tools. Sebelum masuk lebih dalam, jangan lupa like, comment, and subscribe. Selanjutnya, sebelum masuk kita ke langkah-langkah, langkah baiknya kita harus lebih tahu apa sejarah diagram Pareto ini. Yang pertama, sejarah diagram Pareto. Diagram Pareto pertama kali diperkenalkan oleh Vilfredo Federico Somoza pada tahun 1987. Merupakan pendekatan logis pada perbaikan situasi yang digambarkan dalam bentuk histogram dan dikenal sebagai konsep vital few and the trivial money. Kemudian digunakan oleh Dr. M. Juran secara luas dalam kegiatan dan pengendalian mutu untuk menangani kerangka proyek, proses program, kombinasi pelatihan, proyek dan proses, sehingga sangat membantu dan memberikan kemudahan bagi para pekerja dalam meningkatkan mutu pekerjaan. Selanjutnya, kegunaan diagram Pareto. Yang pertama, membantu suatu tim untuk terpusat pada penyebab yang akan menghasilkan dampak terbesar jika diselesaikan. Yang kedua, menampilkan kepentingan relatif dari problem dalam format visual yang sederhana dan dapat diinterpretasi dengan cepat. Kemudian yang ketiga, membantu mencegah mengalihkan permasalahan di mana solusi menghilangkan beberapa penyebab namun memperburuk yang lain. Yang keempat, kemajuan diukur dalam format yang sangat terlihat yang menyediakan insentif untuk mendorong lebih banyak peningkatan. Kemudian yang kelima, analisis Pareto dapat digunakan dalam penerapan peningkatan kualitas manufaktur dan non-manufaktur. Kemudian selanjutnya, prinsip diagram Pareto. Prinsip diagram Pareto ini yaitu persentase terkecil sebesar 20% akan bernilai memiliki dampak besar terhadap persentase terbesarnya yaitu 80%. Oke, selanjutnya cara membuat diagram Pareto menggunakan Microsoft Excel. Langsung saja kita ke tutorial atau cara gimana membuat diagram Pareto menggunakan Microsoft Excel. Yang pertama, ini udah dapat datanya ya dari jurnal yang saya cari. Di sini menunjukkan adanya tabel dari jumlah kecacatan dan persentase jenis cacat pada gula pasir dengan kemasan 50 gram. Oke, kalau sudah berbentuk seperti ini, langsung saja kita ke menu insert, kemudian kita pilih, kita blok dulu ya, kita blok dulu, kemudian kita pilih kolom, kemudian kita ulang ya, kita pilih insert, kemudian kita pilih kolom, dan yang pertama ini clustered kolom. Kalau sudah jadi seperti ini, kita letak sebelahnya ya. Kemudian ini kan yang di blok tadi ada 3. Sebenarnya yang persentase cacat persen ini tidak digunakan, tapi bisa saja kita keluarkan dengan cara seperti ini. Kita pilih desain, kita pilih select data. Tadi kan yang persentase cacat ini tidak digunakan, kita pilih remove. Jadi yang digunakan itu jumlah cacat atau frekuensinya, kemudian persentase kumulatif yang secara persennya. Oke. Nah, jika diketahui seperti ini tabelnya, diagramnya, kemudian klik ini, lalu kita klik
lebih memperjelas garisnya ya. Kita klik kanan, kita pilih format data series. Oh, bukan. Kita pilih yang ini. Kita klik ini. Change series chart type. Kemudian kita pilih yang stack line with markers. Oke. Nah, kan kita lebih jelas kan. Kemudian kita klik lagi, kita pilih format data series, kita pilih yang secondary axis, kita close. Kemudian ini kan ada data ini ya di sampingnya 120, 100, 80, 60, 40, 20 dan 0. Ini kita ambil sampai 100% saja. Kita klik kanan. Lalu kita pilih format axis. Kemudian maksimumnya kita buat fixed. Ini kita batasi sampai 1 aja. Artinya ini 100%. Nah, oke kan? Sudah. Jadi, kemudian langkah selanjutnya kita buat namanya. Kita masuk di layout, kita buat axis title, kemudian primary horizontal. Nah, kita buat namanya yang di bawah dulu. Ini kita buat jenis cacat kan, jenis cacat, kemudian kita layout lagi, kita pilih axis title, kita buat judulnya dulu lah, kita buat judul, kemudian kita pilih above, artinya yang di atas. Ini kita buat judulnya Pareto jenis kecacatan gula pada gula pasir dengan kemasan 50 gram. Ini kita besarin aja lagi ya. Kita besarin. Kita buat di sini aja lah. Ini salah. Kita buat di sini di bawah. Lebih gampang. Kita besarin. Nah. Kemudian kita kasih nama yang di samping sini. Nah, kita pilih axis title, kita pilih yang vertikal, pilih yang rotate. Nah, ini kita buat yang di samping ini, berarti yang ininya jumlah cacat atau unit, jumlah cacat atau unit. Ini kita kecili. Oke, ini kita bisa besari lagi ya. Oke, langkah selanjutnya kita beri titik-titik pada garis ini, kasih angka gitu ya, berapa persen, dan nanti pada diagramnya juga kita kasih angkanya. Jadi biar bisa lebih memudahkan untuk membacakan perbandingan kesimpulan nanti. Ini kita buat titiknya dengan cara kita klik kanan, kita klik, kemudian kita pilih data label sini, kemudian kita pilih di center, artinya di tengahnya gitu. Nah, ada muncul kan. Kemudian kita pilih di diagram, kita klik juga, kemudian kita pilih di atasnya aja ya, artinya di outside end. Nah, jika sudah seperti ini, maka jadilah hasil dari diagram Pareto yang sudah kita buat. Jadi sini bisa kelihatan ya, kalau 34,41% itu pada kemasan sobek. Kemudian pada tingkat 34,41% ini itu sangat mempengaruhi pada 65%. Sehingga pada tingkat 34,41% ini harus dikendalikan
dan harus segera ditangani. Jadi pada kemasan sobek harus segera dikendalikan untuk meningkatkan mutu dari suatu produk yang dibuat. Nah, itu saja yang saya dapat sampaikan. Dan ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.